Pemirsa, setelah 1 tahun menerima laporan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya meningkatkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Anehnya, hal ini ditetapkan KPK sehari saja setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kasus LPEI ke Kejaksaan Agung. Tentu saja hal ini menuai kritik berbagai kalangan karena seolah terjadi tumpang tindih dan saling unjuk gigi antar penegak hukum dalam menangani kasus ini. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam Salib Menyalip Penegak Hukum. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Salib Menyalip Penegak Hukum. Sesama aparat penegak hukum mestinya tidak saling mendahului. Mereka tidak boleh saling menyalip demi memperebutkan sebuah kasus hukum, karena hal itu sungguh memalukan. Rebutan kasus hukum antar penegak hukum selain tidak elok, juga membuktikan carut-marut penegakan hukum di tanah air. Hal itu juga akan berdampak pula pada kepastian hukum. Fenomena rebutan kasus hukum terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Sehari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kasus dugaan korupsi di LPEI ke Kejagung, KPK pun seperti kepanasan. Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan ada 4 debitur yang diduga melakukan fraud dengan outstanding pinjaman 2,5 triliun rupiah. Lembaga anti rasuah buru-buru menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa pihaknya sudah meningkatkan kasus dugaan korupsi di LPEI ke tahap penyidikan pada 19 Maret 2024. KPK mengaku sudah menerima laporan masyarakat terkait dengan kasus tersebut pada 10 Mei 2023. KPK menduga negara rugi hingga 3.451 triliun rupiah akibat korupsi pemberian kredit ekspor yang mengucur kepada 3 korporasi. Tak ada angin dan tak ada hujan. Tiba-tiba Lembaga Pemberantasan Korupsi itu menegaskan sudah memasuki tahap penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI. KPK tidak menjelaskan bagaimana proses penyelidikan, dugaan pelanggaran hukum, dan siapa saja yang sudah dimintai keterangan, baik dari LPEI, korporasi, ahli, dan Kementerian Keuangan. Begitupun ketika KPK menyatakan sudah memasuki tahap penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI. Lembaga itu tidak menyebutkan siapa tersangka sebagaimana lazimnya. KPK seperti memainkan jurus perindik kosong alias ditetapkan dulu status penyidikannya, baru kemudian dicari tersangkanya. Padahal KPK ialah lembaga yang mestinya saat ketat dalam menentukan naiknya suatu kasus. KPK punya standar etik dan standar prosedur yang tinggi. Tengok saja Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, KPK harus melakukan fungsi supervisi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai pasal 6 Undang-Undang KPK. Pemberantasan korupsi bukan ajang balapan, adu gengsi antar penegak hukum, melainkan kerja bersama dengan saling terkoordinasi dan saling menguatkan satu sama lain. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa, bukan biasa-biasa saja, apalagi sekadar pencitraan lembaga penegak hukum. Citra KPK yang sedang terpuruk jangan semakin dikotori dengan ruang gelap penyelidikan dan penyidikan suatu kasus. KPK jangan malu bekerja sama dengan Kejagung untuk memerangi para pencoleng uang negara. Salah satunya dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jangan kasih kendor perang melawan koruptor.
Salib menyalip penegak hukum, itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudensius Suhardi yang bergabung bersama kita di sini. Selamat malam Bang Gaudens. Selamat malam Sylvia. Bang Gaudens, jadi hanya sehari setelah Menteri Keuangan melaporkan kasus dugaan korupsi LPEI ini ke Kejaksaan Agung, baru KPK akhirnya mengumumkan kasus ini naik ke tingkat penyidikan. Ada apa Bang dengan KPK? Ya, ini kasus menarik ya. Ibaratnya dua lembaga penegak hukum ini sedang melakukan lomba balap ya. Dan kedua-duanya mencoba mencuri di tikungan untuk menjadi keluar sebagai pemenang. Kita tahu bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kasus terkait dengan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia kepada Kejaksaan Agung pada 18 Maret 2024. Tiada hujan, tiba-tiba KPK keesokannya menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa pihaknya sudah meningkatkan kasus yang diselidiki sejak 4 Mei 2023 pada 19 Maret 2024 atau satu hari setelah Sri Mulyani mendatangi Kejaksaan Agung. Kalau sebuah kasus itu sudah naik ke tingkat penyidikan, itu artinya berlaku pasal 50 ayat 3 Undang-Undang 30 tahun 2022 tentang KPK. Di dalam pasal itu diatur jika suatu kasus itu sudah masuk ke tahap penyidikan oleh KPK, itu berarti lembaga penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung maupun kepolisian, harus menyentikan penyelidikan kasus yang sama itu. Nah, dengan menggunakan undang-undang ini, KPK meminta Kejaksaan Agung untuk tidak menangani perkara tersebut. Itu otomatis ya Bang, kalau misalnya KPK sudah menangani kasus ini, yang penegak hukum yang lain sudah tidak bisa lagi? Ya tentu yang belum jelas ini kan bagiannya Kejaksaan Agung siapa saja, dan perusahaan mana saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka, begitu juga oleh KPK. Ada sesuatu yang menarik dari KPK. Biasanya kalau dikeluarkan sprindik, surat dimulai perintah penyidikan oleh KPK, biasanya disertai oleh tersangka. Dari 19 Maret sampai hari ini, KPK belum menetapkan tersangka seorang pun. Itu artinya ada sprindik kosong yang oleh para pengamat menilai sprindik kosong ini berpeluang untuk adanya transaksi. Karena ini tidak lazim ya KPK melakukan hal seperti itu. Sebelum itu Bang Gaudens, bukankah dalam pasal 6 Undang-Undang KPK soal fungsi KPK dalam melakukan supervisi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, seharusnya KPK bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung sebelum akhirnya mengatakan bahwa mereka telah menetapkan atau telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Apakah seharusnya ada koordinasi dulu dengan Kejaksaan Agung? Ya, kalau kita membaca Undang-Undang KPK, KPK itu adalah satu-satunya lembaga yang bertugas melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Apalagi di pasal 50 tadi, Undang-Undang 30 2022 tegas sekali dikatakan ketika KPK meningkatkan sebuah kasus pada tingkat penyidikan, dari penyelidikan menjadi penyidikan, Kejaksaan Agung dan kepolisian harus menghentikan kasus yang sama. Itu artinya memang kewenangan KPK di sini. Pertanyaannya, kalau benar sudah menyelidik kasus ini dari 4 Mei 2023, kenapa baru diumumkan terkait dengan dikeluarkannya sprindik itu atau meningkatkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan itu baru sehari setelah Menteri Keuangan mendatangi Kejaksaan Agung. Oke, berarti ini wajar kalau mengundang pertanyaan ya Bang. Kenapa KPK sampai sekarang atau setelah 1 tahun baru sehari setelah dilaporkan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung baru mengatakan mereka sudah menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Kami memiliki pernyataan Bang Gaudens dari juru bicara KPK. Kita akan simak dulu bagaimana Ali Fikri menanggapi pertanyaan wartawan ketika ditanya apakah sudah ada tersangkanya. Coba kita simak.
Ali Fikri mengatakan nanti dalam perjalanannya ketika penyidikan umum kasus LPEI itu menemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik itu orang per orang ataupun korporasi, ya kami akan umumkan nanti tersangkanya. Dari kalimat ini Bang Gaudens, apakah bisa kita simpulkan bahwa belum ditemukan orang yang bisa dimintai pertanggungjawabannya, tapi status ke tahap penyidikannya sudah dimulai? Ini menjadi aneh tidak, Bang? Ya, kalau kita mengacu kepada kitab hukum acara pidana ya, untuk diterbitkannya sprindik atau meningkatkan status sebuah kasus itu dari penyelidikan menjadi penyidikan, itu berarti terdapat cukup alat bukti. Di dalam undang-undang itu disebutkan minimal ada 2 alat bukti. Dengan ditetapkannya peningkatan status sebuah kasus, itu berarti sudah ada tersangkanya. Yang terjadi sekarang ini dikeluarkan dulu sprindiknya pada 19 Maret 2003, baru dicarikan tersangkanya siapa. Ini tidak lazim buat KPK. Kebiasaan KPK begitu diumumkan sprindiknya, pada saat bersamaan juga atau serta-merta juga ditetapkan tersangkanya. Sekarang ini belum diketahui siapa tersangka. Kalau dari pernyataan juru bicara itu tersirat bahwa baru akan dicari siapa tersangkanya. Nah, itu yang disebut oleh para pengamat yang mengatakan bahwa sprindik itu sprindik kosong yang di tengah jalan bisa diisi nama siapa saja. Kenapa ya? Itu dugaannya apa, Bang? Kenapa itu dilakukan oleh KPK? Sprindiknya keluar dulu, tersangkanya menyusul. Ya, kalau berpikiran positif sih pasti KPK sudah punya sudah punya 2 alat bukti. Dan kasusnya memang sudah layak untuk ditetapkan sebagai ditetapkan peningkatan statusnya, tetapi pertanyaan besarnya kenapa tersangkanya belum diumumkan juga, atau mengapa diumumkan peningkatan status hanya 1 hari setelah Menteri Keuangan melapor ke Kejaksaan Agung. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa, apakah memang ada sesuatu di balik salib penyalip penegak hukum ini, nanti akan kami bahas usai jeda. Karena itu saya memaklumi dan memahami jalan pikirannya Bu Sri Mulyani. Setelah 1 tahun tidak ada perkembangan ditangani KPK, ya, maka kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Bahwa setelah diserahkan 1 hari ke Kejaksaan Agung, KPK kemudian baru berbunyi mulai menghidupkan penyidikannya, menurut saya itu karena kedorong itu saja, terdorong oleh penyerahan Bu Sri Mulyani aja. Itu nggak, menurut saya ada kerja yang nggak benar gitu di KPK itu. Nah, karena itu saya bilang harus diaudit nih. Ya, tidak hanya pegawai penjara KPK yang diaudit, tapi para penyidiknya juga harus diaudit gitu. Ya, kenapa baru 1 tahun dengan perkara yang sederhana seperti itu, gitu ya, kok baru dinaikkan ke penyidikan, gitu. Nah, karena itu saya mendukung Jaksa Agung meneruskan untuk menangani perkara itu, begitu. Dugaannya ada kerja yang tidak benar dari KPK, oleh karena itu harus diaudit. Diaudit, apakah itu yang bisa menjadi cara kita mengetahui KPK ini sedang kerja benar atau tidak benar, Bang? Ya, penting juga mengaudit, tapi jauh lebih penting itu melakukan koordinasi antar para penegak hukum sehingga tidak ada kesan keluar bahwa keduanya itu sedang berlomba-lomba untuk merebut kasus dan kasusnya tidak akan tertangani. Kita tahu bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Di dalam undang-undang itu tegas sekali dikatakan bahwa lembaga ini berada di bawah Kementerian Keuangan dan bertugas untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk ekspor. Memang dalam banyak kasus LPEI ini lebih banyak memberi kasus kepada perusahaan-perusahaan besar ketimbang amanat undang-undang untuk memberikan perhatian kepada UMKM gitu ya. Nah, di dalam memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan besar inilah yang menjadi persoalan yang sekarang ini ditangani oleh 2 lembaga. Bahwa Menteri Keuangan punya otoritas untuk menyampaikan persoalan ini kepada Kejaksaan Agung, tentu kita mengapresiasi Ibu Menteri Keuangan, tetapi
kita jauh lebih mengapresiasi lagi kalau kedua lembaga penegak hukum KPK dan Kejaksaan Agung tidak memberi kesan kepada publik sedang berebutan kasus. Pertanyaannya kalau ada kesan seperti itu, ada apa dengan dua lembaga ini? Bukankah di dalam Undang-Undang 30 2002 tentang KPK itu KPK diberi otoritas penuh untuk melakukan bukan saja koordinasi, bahkan melakukan supervisi, bahkan di dalam undang-undang itu boleh mengambil alih kasus yang ditangani oleh penegak hukum lainnya. Oke. Nah, dalam kasus LPE ini kesan koordinasi itu tidak terasa ya. Kalau dalam hal Kejaksaan Agung, Bang Gaudens, kan mereka yang dilapori oleh Menteri Keuangan. Dalam posisi mereka tidak sedang menyelidiki kasus ini, tapi mereka dilapori. Jadi apakah ini bisa disebut ada dua lembaga yang sedang memperebutkan kasus ini? Ya, bisa saja dikatakan demikian karena Menteri Keuangan melaporkan itu ke Kejaksaan Agung. Tetapi berdasarkan penjelasan pers Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa masyarakat sudah melaporkan ke KPK kasus ini sejak 10 Mei, bukan 4 Mei seperti yang saya katakan tadi, tapi sejak 10 Mei 2023. Nah, sepanjang Mei 2023 sampai 19 Maret 2024 menggelar konferensi pers, KPK bekerja dalam senyap, tidak pernah mengungkapkan ada kasus yang sedang dilakukan penyelidikan. Tiba-tiba sehari setelah Menteri Keuangan mendatangi Kejaksaan Agung, baru gelagapan menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa KPK sudah meningkatkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya. Kalau penyidikan itu berarti dikeluarkan sprindiknya. Ya. Di dalam sprindik itu kita kalau berbicara dengan tentang hukum acara itu berarti sudah ada tersangkanya. Kalau ada tersangkanya, kenapa tidak diumumkan? Dan sesuai fungsi KPK, KPK mestinya melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus yang menyelibatkan penyelenggara negara dan kasusnya di atas minimal 1M gitu Iya. kan. Apalagi ini dugaannya 2,5 triliun. Ya, kalau kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu 2,5 triliun, kasus yang sama, objek sama itu ditangani oleh KPK, nilai kerugian negara itu sekitar 3,4 triliun. Lebih banyak lagi Lebih ya. banyak, ya. Tapi 1 tahun baru keluar sprindiknya, tapi tanpa tersangka. Semakin menambah kecurigaan, Bang Gaudens. Ya, itu yang disebut sprindik kosong. Kata pengamat, kalau sprindiknya kosong, bisa diisi nama siapa saja. Itu yang kita khawatirkan ya, takutnya ugal-ugalan nanti yang diisi Ya. namanya. Oke, nanti kita akan bahas lagi Bang Gaudens terkait dengan saling menyalip penegak hukum ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, kami melakukan polling di akun X @MetroTV dengan pertanyaan, setujukah Anda persaingan antar penegak hukum dalam suatu kasus dapat merusak kepastian hukum? 91% netizen mengatakan ya setuju, sementara sisanya tidak setuju. Dalam aspek kepastian hukum, Bang, jadi bagaimana status kasus ini sekarang? Kita bisa melihat ini ditangani KPK atau ditangani oleh Kejaksaan Agung saja? Ya, kalau mengikuti Undang-Undang KPK itu mestinya Kejaksaan Agung memberikan laporan kepada KPK itu 14 hari setelah kasus ini diumumkan ditangani oleh KPK. Kita belum ada informasi apakah Kejaksaan Agung dan KPK sudah melakukan koordinasi untuk memilah ya kasus yang mana yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, mana yang ditangani oleh KPK. Idealnya walaupun objeknya sama terkait dengan fasilitas kredit untuk pembiayaan ekspor, Kejaksaan Agung itu bisa menangani yang terkait dengan swastanya dan KPK bisa menangani yang terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai tugas pokoknya KPK. Meski demikian, KPK menurut undang-undangnya bisa melakukan supervisi terhadap kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Meskipun sepanjang ini Kejaksaan Agung
tampaknya jauh lebih bergigi dalam melakukan penegakan hukum ketimbang penegak hukum lainnya. Kalau begitu patut kita pertanyakan ada apa dengan KPK dan untuk bisa mengobati kecurigaan publik terhadap KPK, apa yang harus dilakukan KPK, Bang? Apakah segera menetapkan tersangka? Ya, justru itu problem utamanya ketika sprindik itu sudah dikeluarkan dan diumumkan, tidak lazim KPK itu tidak menyebutkan nama tersangkanya. Karena itulah kata saya tadi, ini apakah ini sprindik kosong yang belum diisi namanya, padahal di dalam sprindik itu kan harus dilaporkan kepada jaksa penuntut ya. Nah, di dalam laporan jaksa penuntut itu harus ditetapkan nama tersangkanya. Kalau belum diumumkan juga, itu berarti jangan-jangan KPK sedang mencari-cari siapa tersangkanya. Kalau itu yang terjadi, tentu ini sebuah ironi di dalam penegakan hukum, di mana salah satu asas di dalam penegakan hukum itu transparan dan kepastian hukum. Dan sambil menunggu KPK menetapkan tersangka, yang bisa dilakukan Kejaksaan Agung, apakah memproses laporan dari Ibu Sri Mulyani atau bagaimana, Bang Gaudens? Ya tentu Kejaksaan tidak bisa menampik adanya laporan yang harus dikerjakan. Meski demikian, kita mendorong KPK dan Kejaksaan Agung bekerja sama sehingga nuansa perang terhadap koruptor itu benar-benar terasa dan nyata adanya, bukan hanya dalam kata-kata bahwa bangsa ini memerangi korupsi, tetapi jangan pula memperlihatkan adanya persaingan yang tidak sehat di antara lembaga penegak hukum. Baik, kalau begitu kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan kasus ini. Terima kasih Bang Gaudens Yuswari sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, demikianlah Editorial Malam, episode Saling Menyalip Penegak Hukum. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV,